Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani a'azakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertatap muka di tempat ini untuk mempelajari agama Islam. Yang di belakang dengar nggak? Dengar ya, suara anak habis soalnya. Kalau nggak dengar agak maju yang paling belakang, biar kalau dengar ya sudah apa. Ya. Dan ketika kita mempelajari agama Islam, kita dimudahkan untuknya, itu merupakan suatu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Sebab dari lisan Rasulnya alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan baginya agamanya. Di pertemuan yang terakhir sebelumnya kita sudah membaca ayat fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Janganlah menakjubkanmu harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah berkehendak untuk mengadab mereka dengannya, dengan harta dan anak-anak tersebut pada kehidupan dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan ruh mereka akan dicabut dalam kondisi mereka kafir. Dan sudah kita jelaskan bagaimana bentuk azabnya. Mereka diazab dengan kesempitan-kesempitan yang mereka miliki, di mana seharusnya mereka mendapatkan kebahagiaan darinya. Mereka diazab dengan harta-harta yang mereka kumpulkan di kehidupan dunia. Bahkan mereka diazab dengan anak-anak mereka sendiri. Ya. Karena sesungguhnya mereka yang mengumpulkan harta, bermewah-mewah dengan dunia, tanpa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, justru kenikmatan itu akan menjadi kesempitan baginya, akan menjadi malapetaka baginya di kehidupan dunia maupun akhirat. Dan kebanyakannya mereka akan diazab di dua negeri sekaligus. Di kehidupan dunia dengan kesempitan yang mereka rasakan, demikian pula di kehidupan akhirat dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Dan Rasul alaihi salatu wasallam juga mengkhabarkan dalam sebuah hadisnya, ya, di mana Rasul menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa ghairuhu min hadits Anas radhiyallahu anhu, dari hadis Anas radhiyallahu anhu di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang akhirat menjadi keinginan terbesarnya, Allah akan jadikan kekayaan ada di dalam hatinya. Ya, kebahagiaan itu ada dalam hatinya, kekayaan itu ada dalam hatinya. Kalau seorang itu sudah merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala,
dia akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Karena yang namanya bahagia itu bukan apa yang orang lain lihat, tapi apa yang kita rasakan. Gitu. Kalau kita sudah merasa cukup, ya sudah. Gitu. Ya, kebahagiaan itu milik kita. Gitu. Ya, makanya ketika seseorang menjadikan akhirat tujuan terbesarnya, Allah akan menjadikan kekayaan senantiasa ada dalam hatinya. Merasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah dan bersyukur. Wa jama'a lahu syamlah, dan Allah akan kumpulkan kesatuan hatinya. Orangnya tenang, gak gerusa-gerusu, ya. Orangnya itu mapan, kalem, ya, dalam kondisi pikirannya tidak bercerai-berai, ya, sehingga orang tersebut bisa konsentrasi ibadah, bisa konsentrasi dengan hal-hal yang bermanfaat untuknya. Wa tadhu dunya wa hiya raghimah, dan bahkan dunia itu datang kepadanya dalam kondisi dia itu nggak suka, dia itu nggak mau, dunia itu tunduk, dia nggak mau. Demikianlah dunia, ketika kita ngejar-ngejar dia lari, tapi kalau nggak dikejar-kejar dia datang, ya. Dunia datang kepadanya dalam kondisi dia nggak butuh, ya. Makanya kita lihat mereka para ulama, orang-orang soleh, mereka zuhud terhadap dunia. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Tetapi barang siapa yang menjadikan dunia sebagai keinginan terbesarnya, Allah akan jadikan kefakiran senantiasa ada di depan kedua matanya. Takut miskin, kurang terus. Ya, berapa banyak suami istri yang tadinya akur, ketika usahanya sukses malah cerai. Karena apa? Uang, karena dunia. Berapa banyak keluarga yang tercerai-berai karena dunia, karena faktor ekonomi dan yang semisalnya. Ya, padahal kalau kita lihat yang namanya kenikmatan kekayaan itu adalah kenikmatan yang paling rendah, gitu. Ya, sekarang kita pilih, ya, misalnya pilih dikasih sehat apa kasih kaya? Sehat. Pilih dikasih kenikmatan ukuah, kekeluargaan apa pilih kasih kaya? Ukuah. Pilih dikasih anak-anak apa pilih dikasih kekayaan? Anak-anak. Gitu. Pilih dikasih apa lagi? Ya. Umur panjang atau kekayaan? Umur panjang. Ya. Kekayaan itu adalah kenikmatan yang paling rendahnya. Akan tetapi seseorang justru seringkali mengorbankan kenikmatan-kenikmatan yang lain demi kekayaan, karena kekayaan ukuah bercerai-berai, karena kekayaan bapak sama anak musuhan, ya, karena faktor ekonomi, ya, kesehatan dikorbankan dan yang semisalnya. Ya. Maka seorang yang menjadikan dunia keinginan terbesarnya, Allah akan senantiasa jadikan kefakiran terus berada di depan kedua matanya. Ya, dia senantiasa takut miskin, kurang terus. Udah kaya, ya, kurang, masih korupsi. Ya, udah kaya masih kurang, pengen jabat, ya. Pengen apa? Pengen lebih lagi. Ya. Wa farraqa alaihi syamlah, dan Allah akan cerai-beraikan kesatuan hatinya. Orang ini gerusa-gerusu, ya, dalam kondisi nggak konsen, ya, nggak bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kemanfaatan akhiratnya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidaklah datang dari bagian dunia kecuali apa yang Allah telah takdirkan untuknya. Kenapa? Karena memang yang namanya dunia itu sudah ditakdirkan. Bukankah kita ketika kita sebelum dilahirkan, malaikat sudah nulis, ya, ditentukan rizkinya, jodohnya, hidupnya, matinya, jadi orang bahagia apa orang yang celaka, itu sudah dulu sebelum kita dilahirkan, ya, sehingga sebagaimanapun usaha kita, maka itulah rizki kita, sudah ditakdirkan. Sehingga ketika kita berusaha, maka carilah jalan yang halal, ya. Kita rizkinya segitu, baik dengan cara yang halal maupun cara yang haram. Ya, sudah dituliskan. Kisahnya Ali bin Abi Thalib ketika menitipkan untanya Rasulullah SAW ketika mau sholat, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sholat, selesai sholat orangnya sudah nggak ada,
Ya, orangnya sudah nggak ada, ontanya ditinggal. Yang dicuri apa? Tali kekang ontanya. Karena ketika ontanya yang dibawa nggak berani. Semua orang di pasar tahu ini ontanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dicuri tali kekang ontanya. Padahal tadinya Ali bin Abi Thalib sudah menyiapkan uang untuk dikasihkan ke orang tersebut. Ana lupa jumlahnya berapa. Ya, berapa dirham, ana lupa. Ya, begitu mau dikasih orangnya udah nggak ada. Tali kekang ontanya dicuri. Ya, akhirnya Ali bin Abi Thalib memanggil anak kecil untuk membelikan tali kekang onta, dikasihkan, beli di pasar. Ali di situ nungguin ontanya supaya nggak kabur. Ya. Begitu anak kecil tadi balik, Ali ketawa, tersenyum. Kenapa? Karena tali kekang yang dibeli adalah tali kekangnya onta tersebut yang dicuri. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau seandainya orang tadi bersabar, dia akan mendapatkan rizki itu dari cara yang halal. Ya, tapi karena dia tergesa-gesa, dia mendapatkannya dari cara yang haram. Jumlahnya sama. Gitu, ya. Sehingga ikhwani fiddin azakumullah, ketika kita mencari rizki, yang dipikirkan pertama adalah halal haramnya terlebih dahulu. Boleh nggak dengan cara yang seperti ini? Adapun rizkinya sudah ditentukan, nggak usah khawatir. Kita nggak akan meninggal sebelum rizki yang telah tertulis bagi kita itu apa? Diberikan seluruhnya. Dan nggak mungkin tertukar yang namanya rezeki. Walam ya'tihi minad dunya ila ma qudira lahu. Wa min ablaghil adzabi fid dunya tashtaitu syamlah wa tafriqul qalb. Dan termasuk dari azab yang paling jelas ketika di dunia adalah tercerai-berainya kesatuan hatinya. Ya, orangnya itu nggak tenang. Gerusa-gerusu, ya, dia nggak tenang. Nah, ini azab yang paling jelas ketika kita melihat mereka para pencari dunia, harus ini harus itu, gitu. Terus nggak bisa tenang, sholatnya nggak tenang, sholatnya mikir, gitu. Ya, setelah saya salam, ya, pikirannya tadi hilang. Wa tafriqul qalb, dan juga bercerai-berainya hatinya. Wa kaunul faqr nasaba ainainil abdi la yufariquhu. Demikian pula yang namanya kefakiran senantiasa terpancang di depan kedua mata hamba tersebut. Ya, dia tidak pernah terpisah darinya. Takut miskin terus, takut kekurangan. Walaula sakratul isyaqud dunya bihubbiha lastighathu min hadzal azab. Ya, kalau seandainya para pecinta dunia itu tidak mabuk karena dunia, sungguh mereka akan berteriak minta tolong untuk diselamatkan dari azab ini. Ya, mereka sebenarnya capek. Ya, akan tetapi apa? Kok nggak minta tolong? Karena mabuk. Kalau seandainya mereka tidak termabukkan dengan dunia, niscaya mereka akan berteriak untuk minta tolong diselamatkan dari azab tersebut. Ala anna aktsara hammin la yazalu yasqu wa yasrahu minhu. Ya, ini tadi, ya, bahwasanya mereka kebanyakan keinginan mereka, ya, ala anna aktsaruhum la yazal yasqu wa yasrahu minhu, ya, bahwasanya mereka kebanyakan itu senantiasa meminta tolong dan berteriak menderita karenanya. Wa fi Tirmidzi aidan min Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Demikian pula dari Tirmidzi juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ibna Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa ashudda faqrak wa in la taf'al mala'tu yadaika syughlan walam ashudda faqrak. Rasulullah SAW bersabda, membawakan hadis qudsi di sini, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ibna Adam, ya, Ibna Adam di sini munada, ya, di mana harusnya ya Ibna Adam, tapi ya-nya dihilangin, bacanya langsung Ibna Adam, wahai anak Adam. Tafarraq li ibadati, ya, sibukkan dirimu untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan, maka akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa syudda faqrak, dan akan aku tutupi kekuranganmu.
akan kututupi kefakiranmu. Ya, ada aja rizkinya. Wa inla, kalau kalian la taf'al mala'tu yadaika sughlan, kalau kalian tidak melakukan yang demikian, ya, mala'tu yadaika syughlan, akan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, walam asyudda faqrak, dan tidak akan aku tutupi kefakiranmu. Ya, kurang terus. Wa hadza aidan min anwa'il azab, ini juga jenis dari azab para pecinta dunia. Senantiasa kurang, takut miskin, dan terus-menerus seperti itu. Wa huwa istighalul qalbi wal badan bitahammuli ankadid dunya. Yakni apa? Tersibukkannya hati dan badan, ya, bitahammuli ankadid dunya, menanggung kesedihan-kesedihan dunia tersebut, ya. Wa muharibatu ahliha iyah, demikian pula peperangan-peperangan para pecinta dunia di dalamnya, ya, persaingan bisnis di dalamnya, ya. Sempit, ya. Karena dunia itu satu yang mau banyak, kan gitu, ya, targetnya satu yang mau banyak, sehingga di situ ada saingan, ya. Wa maqasatu ma'adatihim, ya, demikian pula kekerasan-kekerasan di dalamnya. Persaingan di dalamnya, enggak semuanya jujur, enggak semuanya mengikuti kaidah syar'i, ya. Sehingga banyak curang-curangan dan yang semisalnya. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana yang dikatakan sebagian salaf, man ahabba dunya falyutin nafsahu ala tahammulil masaib. Barang siapa yang mencintai dunia, maka hendaknya dia mempersiapkan jiwanya untuk menerima beban-beban, menerima musibah-musibah, menerima kelelahan-kelelahan dari dunia. Barang siapa yang mencintai dunia, hendaknya dia menyiapkan jiwanya untuk menerima kesedihan-kesedihan, ya. Wa muhibbud dunya la yanfakha min thalath. Adapun para pecinta dunia tidak pernah luput dari tiga kondisi, tiga keadaan, yakni hammun lazim, wa ta'bun daim, wa hasratun la tanqadhi. Yang pertama adalah gundah gulana yang senantiasa menyertai, wa ta'bun daim, kelelahan yang terus-menerus, wa hasratun la tanqadhi, dan keinginan yang tidak pernah terpuaskan, ya. Hamun lazim, ya, ini kesedihan yang terus-menerus, ya, karena ya seperti itu namanya pecinta dunia. Yang namanya dunia itu nggak pernah apa? Nggak pernah setia, gitu. Kita target 10 juta, dapatnya 2 juta. Kadang dapatnya minus, ya Mas Gus. Kadang dapatnya minus, ya. Hah? Belum dapat, gitu, ya. Ya alhamdulillah, kita sebagai kaum muslimin mengharapnya kepada Allah. Kita mengetahui konsep takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun mereka yang hanya berharap kepada dunia, tidak mengenal agama, bagaimana rasanya? Ya, bagaimana rasanya? Kesempitan yang ada dalam hatinya. Makanya mereka, para pecinta dunia, tidak luput dari tiga keadaan. Hamun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'bun daim, ya, gundah apa? Kelelahan yang kontinu. Ya, kerja terus. Makanya sekarang kita jam kerja jam 9 sampai jam 4, gitu. Ya, kalau enggak kerja terus, ya, kalau perlu sehari enggak 24 jam, 29 jam kalau perlu, gitu. Ya, tubuhnya udah lelah, minum doping, enggak boleh istirahat, yang enggak boleh istirahat ini siapa? Dia sendiri, gitu. Ya, kayak kurang gitu waktunya. Wa hasratun la tanqadhi, dan juga keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Karena sesungguhnya wadzalika anna muhibbaha la yanalu minha syai'an illa tamahat nafsuhu illa ma fawqahu. Ya, yang demikian dikarenakan
Mereka para pecinta dunia, ketika dia mendapatkan dunia, dia menginginkan sesuatu di atasnya lagi. Kama qala fi hadits sahih, an-nabi alaihi salatu wassalam, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin," atau dalam riwayat lain min dhahabin, ya, la labtagha lahuma thalithah. Kalau seandainya anak Adam dia diberi 2 lembah dari harta atau dari emas, maka sungguh dia akan menginginkan yang ketiga, terus kurang, dan dia tidak akan pernah berhenti sampai mulutnya tersumpal oleh tanah, artinya sampai mati, terus demikian. Makanya apa? Keinginannya itu tidak akan pernah terpuaskan. Sudah punya Beat, pengen NMAX, sudah punya NMAX, pengen X-Max, sudah punya X-Max, pengen Phantom, punya Phantom, pengen Ducati, terus gitu terus. Ya. Jet gitu. Ya, nggak akan pernah terpuaskan. Ya, namanya anak Adam seperti itu, manusia tidak pernah terpuaskan. Waqad mathala Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam muhibbat dunya bisyaribil khamr kullama izdadu syarban izdadu adshan. Maka dipermisalkan oleh Isa ibnu Maryam, mereka para pecinta dunia seperti peminum khamr, setiap kali dia minum justru bertambah haus. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya Anil Hasan al-Basri kataba ila Umar ibnu Abdul Aziz. Dan disebutkan dari Ibnu Abi Dunya bahwasanya Hasan al-Basri menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz ini? Raja, khalifah waktu itu, ya, di Damaskus. Di mana Umar bin Hasan al-Basri menulis, amma ba'du, kemudian setelah itu, fa inna dunya daru dha'nin laisa bidaril iqamah. Sesungguhnya dunia itu adalah negeri perjalanan, bukan negeri tempat tinggal. Dunia itu negeri ujian, bukan untuk menetap. Innama unzila ilaiha Adamu alaihi salam uqubatan lahu. Sesungguhnya Adam alaihi salam diturunkan ke dunia itu sebagai hukuman, bukan untuk bersenang-senang. Ya, fakhdharha ya amirul mu'minin. Maka hati-hatilah engkau terhadap dunia itu, wahai amirul mu'minin. Fa inna zada minha tarkuha wal ghina fiha faqruha. Karena sesungguhnya berbekal di dunia ini ialah dengan meninggalkannya. Dan kekayaan di dunia ini adalah dengan merasa cukup atasnya. Ya. Laha fi kulli hinin qatil. Di dunia itu setiap saat memakan korban. Ya. Tadhullu man a'zaha. Dunia merendahkan siapa saja yang memuliakannya. Wa tufakkiru man jama'aha. Demikian pula memiskinkan orang yang mengumpulkannya. Semakin mengumpulkan dia akan semakin kurang. Gitu. Hiya kalsum ya'kuluhu man la ya'rifu wa huwa hadfuh. Maka dunia itu seperti racun yang dimakan oleh orang yang tidak mengetahuinya, sehingga dunia itu membinasakannya. Fakun fiha kal mudawi jarahahu yahtami qalilan makhafata ma yakrahu tawilan. Maka jadilah engkau di dunia itu seperti orang yang mengobati lukanya. Ya, sabar sebentar karena takut sesuatu yang tidak disukai dalam jangka waktu yang panjang. Wa yusbiru ala shiddatid dawa makhafata tulal bala. Dan bersabarlah engkau dengan pahitnya obat, ya, dengan kerasnya obat, karena engkau takut malapetaka yang akan panjang nantinya. Fahdhar hadhihi darul gharrarah al-khadda'ah al-khayalah. Maka hati-hatilah engkau wahai Amirul Mukminin dengan negeri yang menipu ini, yang memperdaya, negeri yang penuh khayal. Allati qad tuzayyinat bi khida'iha wa futinat bi ghururiha wa ikhtalat bi amaliha wa tashawwifat li khitabiha fa asbahat kal urusil majluwah. Baik, kepanjangan anak bacanya. Fakhdhar hadhihi tadi.
Maka hati-hatilah engkau terhadap negeri yang menipu, yang memperdaya dan penuh khayal ini, di mana dia telah berhias dengan tipu dayanya dan telah dipenuhi dengan fitnah-fitnah, ya, tipuan-tipuannya, dan juga dia telah beramal dengan apa yang memang menjadi amalannya, yakni untuk memperdaya manusia, untuk menipunya, menjerumuskannya. Wa tashawwifat li khitabiha, kemudian dunia itu dinampakkan kepada orang-orang yang memang ingin memilikinya, ya. Dinampakkan di hadapan orang-orang yang ingin memilikinya. Fa asbahat kal urusil majluwah, maka kondisinya seperti pengantin wanita yang jahat, ya. Fal uyunu ilaiha nadhirah, maka mata-mata itu memandang ke arahnya, ya. Dulu pas mau nikah, ya udah nikah kan, udah pas mau nikah, ya calonnya keluar, ya. Dia akan memandang pada calonnya, apalagi calonnya sudah berhias, gitu, ya. Maka mata-mata memandang ke arahnya. Wal qulubu 'alaiha waliha, dan hati-hati itu condong ke arahnya, menginginkan, ya. Kita ada orang mau nikah, mantainya itu yang perempuan calonnya udah berhias, dikeluarkan, suruh nyuguh teh. Ya. Orang langsung lihat, Masya Allah, gitu. Hati-hati ingin memilikinya, ya. Wa nufusu laha 'ashiqah, dan jiwa-jiwa itu merasa cinta kepadanya, ya. Wa hiya li azwajiha kullihim qatilah, tetapi apa? Dia ini pengantin yang jahat ini merupakan pembunuh terhadap suami-suaminya, ya. Nikah dibunuh suaminya, nikah lagi dibunuh lagi suaminya, terus gitu terus. Tapi ini antri nih yang mau nikah nih, ya. Demikianlah gambaran dunia, ya. Kal urusil majluwah, seperti pengantin wanita yang jahat. Fa'ashiqu laha qad dhafara minha bihajatihi faghtara wa tagha, maka pecinta dunia yang mendapatkan dunia tersebut, dhafara minha, dia merasa senang, merasa bangga, bihajatihi, ya, terhadap kebutuhannya. Faghtara wa tagha, kemudian dia tertipu, terperdaya dan melampaui batas. Wa nasiyal ma'ad, maka kemudian dia melupakan hari perjanjian, yakni hari kebangkitan. Wa zaghala minha lubbahu, dan otaknya itu, pikirannya tersibukkan dengannya, ya. Pagi makan di Jepang, siang udah di Prancis, sore di Swiss, gitu. Makannya udah nggak enak lagi, gitu kan, ya. Otaknya sibuknya cuma cari dunia, lupa ibadah, lupa ngaji, lupa sholat, lupa berbekal, ya. Fasyaghala biha lubbahu, maka pikirannya tersibukkan dengannya. Hatta zallat anha qadamuh, sampai kemudian tergelincir kakinya darinya. Fa'adhamat 'alaiha nadamatuh, maka kemudian menjadi besarlah penyesalannya. Wa kathurat hasratuh, dan telah banyak yang luput darinya. Wajtama'at 'alaihi sakratul maut wa alamuh, dan telah berkumpul padanya rasa sakit sakaratul maut, ya. Jadi sudah kelamaan cari dunia, lupa, tahu-tahu udah tuwek, gitu kan, ya. Kemudian apa? Kemudian telah berkumpul padanya sakaratul maut, dan juga rasa sakitnya. Wa hasaratul faut, dan telah banyak yang luput darinya, ya. Dari dunianya juga banyak yang luput, ya, karena memang targetnya sekian, belum target. Kita kerja seumur hidup bisa nggak dapat dunia semuanya? Nggak bisa, gitu. Udah banyak yang luput, ya. Demikian pula perbekalannya terhadap negeri akhiratnya, dia luput juga, ya. Wa hasratul faut, ini kondisinya mereka yang mendapatkan dunia, ya. Dia tersibukkan dengan dunia, lupa berbekal, sudah mencapai sakratul mautnya, banyak yang luput darinya. Ini kondisinya yang dapat dunia. Lalu gimana kondisinya yang nggak dapat, ya? Wa ashiqu lam yanal minha bi ghaitihi wa asha bi ghastihi wa dhahaba bi kamdihi wa lam yudrik minha ma talab wa lam tastarih nafsuhu min at-ta'ab.
Adapun pecinta dunia yang tidak mendapatkan dunia, dia itu marah, nggak terima, kurang, ya. Dia hidup dengan penuh kejengkelan, penuh kesedihan, wa dhahaba bikamdihi, dan dia pergi dari dunia itu dengan membawa kesedihannya, walam yudrik minha ma talab, dan dia tidak mendapatkan apa yang dia cari dari dunia, walam tastarih nafsuhu minat ta'ab, padahal jiwanya itu belum beristirahat dari kelelahan-kelelahan mencarinya. Fa kharaja bi ghairi zat wa qadama ala ghairi mihad. Ya, maka dia keluar dari dunia ini tanpa perbekalan sama sekali, dan dia maju menghadap Allah Subhanahu wa taala itu tanpa persiapan. Ya. Fakun asarra ma takunu fiha, akhdara ma takunu laha. Maka jadilah engkau orang yang paling berbahagia di dunia ini, yakni siapa mereka adalah orang yang paling berhati-hati terhadapnya. Ya. Fa inna sahibat dunya kullamat ma'anna minha ila surur askhasathu ila makruh. Karena sesungguhnya penduduk dunia, setiap kali dia merasa mapan, merasa tenang dengan dunia tersebut, ya, kebahagiaannya itu senantiasa bercampur dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Wa hasala rakha'u minha bil bala. Demikian pula kelapangannya itu senantiasa disertai dengan bala petaka. Wa ju'ila baqa'u fiha ilal fana. Demikian pula dijadikan di dunia itu adanya ialah dengan kefanaan. Enggak ada yang kekal di dunia. Ya. Sururuha masyawwabun bil khazn. Ya, kebahagiaannya itu bercampur dengan kesedihan. Amaniha kadzibah, angan-angannya dusta. Wa amaluha batilah, amalan-amalannya batil. Wasufuha kadr, dan kejernihannya bercampur dengan kekeruhan. Wa aishuha nakid, kehidupannya penuh kesedihan. Falau kana rabbuna lam yukhbir anha khabran walam yudrib laha mathalan lakanat qad aiqadhatin naim wa nabahatil ghafil. Kalau seandainya Rabb kita tidak mengkhabarkan satu khabar pun dalam Al-Quran maupun dalam hadis tentang masalah dunia ini, apa yang saya kisahkan itu sudah cukup untuk membangunkan orang yang tidur dan menyadarkan orang yang lalai. Ya, padahal di Al-Quran dan juga di hadis banyak disebutkan, ya, tentang perkara dunia seperti bangkai. Dunia itu seperti bangkai dan gak ada yang rebutan bangkai kecuali anjing. Ya, kata Rasul SAW, ya, ketika melewati pasar ada bangkai kambing mati kurus lagi, telinganya terpotong. Ya, kata Rasulullah SAW, ada yang mau beli ini dengan dirham, ya, 1 dirham atau 2 dirham. Kata sahabat, ya Rasulullah, innaha mayyit. Ya Rasulullah, itu mati, bangkai gitu. Ya, kalau gitu gratis, kata Rasulullah. Sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, kalau hidup saja belum tentu kami mau mengambilnya, itu cacat. Gitu. Maka kata Rasul SAW, demikianlah dunia, ya, di sisi Rabbmu lebih rendah daripada bangkai ini. Ad-dunya yusamma dunya li'annahu dani. Dunia itu dinamakan dunia karena apa itu? Dani, rendah. Ya. Kemudian membangunkan orang yang tidur dan menyadarkan orang yang lalai. Fa kaifa wa qad jaa minallahi fiha wa'id wa anha zajir. Maka bagaimana kalau banyak peringatan-peringatan dari Allah, demikian pula himbauan-himbauan, ya, tentunya kita lebih intabih lagi. Famalaha indallahi qadar wala wazan, dan di dunia itu tidak ada kadarnya sama sekali dan timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia itu ada timbangannya, orang kafir itu enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, ya. Wala nadhara ilaiha mundhu khalqiha. Demikian pula Allah tidak pernah melihat dunia sejak diciptakannya.
Walaqad uridat ala nabiyina bimafatihiha wa khazainiha la yanqusuha indallahi janaha ba'udah. Demikian pula dunia itu telah dinampakkan di hadapan Nabi kita alaihi salatu wasalam beserta kunci-kuncinya, tidak dikurangi sedikit pun, bahkan sebesar sayap nyamuk mau dikasihkan kepada Rasulullah SAW ketika perang Khandaq. Mukul batu terlihat istana merah, pukul lagi terlihat istana putih. Ya, dunia akan takluk di hadapan kaum muslimin. Gitu. Tapi ketika Rasulullah diberi pilihan untuk apa? Untuk dipanjangkan usianya dan jadi raja di dunia, Rasulullah tidak memilihnya. Ya, ala rafiqil a'la, aku lebih pilih terhadap teman-teman yang ada di langit. Akhirnya diwafatkan alaihi salatu wassalam. Ya. Walaqad uridat ala nabiyina bimafatihiha wa khazainiha la yanqusuha indallahi janaha ba'udah fa aba ayuqbalaha. Maka Rasulullah SAW enggan untuk menerimanya. Karraha ayuhibba ma abghadha khaliquhu. Maka Rasulullah tidak suka mencintai sesuatu yang dibenci penciptanya. Au yarfa'u ma wadha'a malikuhu, atau meninggikan apa yang telah direndahkan oleh pemiliknya. Wa zawwaha 'anus salihin ikhtiyaran wa basataha li'a'da'ihi ightiraran. Maka adzan ya, dengar dulu ya. Kira mbok wae judul. Ora diwae judul. Terus. Tep, lanjut. Fazawwaha 'anil salihin ikhtiyaran wa basataha li'a'da'ihi ikhtiraran. Maka yang namanya dunia dijauhkan dari orang-orang soleh ikhtiyaron, karena keinginan mereka sendiri. Ya, dunia ngejar-ngejar dia, tapi orang tersebut nggak mau. Ya, ada ulama yang diminta jadi qadhi, pura-pura gila, lari ke luar negeri. Gitu. Kalau sekarang jadi qadhi, jadi MA, Mahkamah Agung gitu, ketua MA rebutan, gitu. Ya, waktu itu mau dijadikan MA nggak mau. Ya. Wa basataha li'a'da'ihi ikhtiraran, dan dunia itu dibukakan, dilapangkan selapang-lapangnya kepada musuh-musuh Allah ikhtiraran, untuk memperdaya mereka. Fayadhunnu maghrurun biha al-muqtadiru 'alaiha annahu ukrima biha. Maka orang yang tertipu dengan dunia tersebut, ya, mereka menyangka telah dimuliakan dengannya. Kalau dapat dunia dia mengatakan apa? Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku. Kalau nggak dapat dunia mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakan aku. Ya. Wa nasiya ma sana'allahu azza wa jal,
bi rasulihi alaihi salatu wassalam hina syaddal hajar ala batnihi, dan dia lupa terhadap apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perbuat terhadap Rasulnya alaihi salatu wassalam ketika beliau harus mengganjalkan batu di atas perutnya. Karena apa? Ganjal batu? Lapar. Gitu. Kalau seandainya dunia itu merupakan simbol kemuliaan dari Allah, Rasul yang paling kaya. Ya. Ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, ketemu Abu Bakar As-Siddiq, ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar dari rumah? Ju' ya Rasulullah, lapar. Ketemu lagi Umar, apa yang membuatmu keluar rumah? Kata Umar apa? Ju' ya Rasulullah, lapar. Gitu. Ya. Apakah mereka direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Enggak. Ya, Rasulullah itu nabi yang paling mulia, pemimpinnya para nabi. Dan orang yang paling mulia setelah nabinya adalah Abu Bakar. Kemudian Umar radhiyallahu anhu majma'in. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Babnya ini banyak banget di sini, bab tentang pecinta dunia. Mungkin 2-3 kali pertemuan baru selesai. Gitu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.